Lu pernah mikir gak sih, kenapa mayoritas penemuan terbesar dalam sejarah manusia itu justru datang dari momen-momen yang gak sengaja, atau bahkan dari klaim-klaim yang awalnya dianggap gila? Misalnya, penemuan penisilin oleh Alexander Fleming, yang cuma gara-gara jamur nyasar di cawan Petri yang gak dicuci. Atau teori relativitas Einstein yang di awal cuma dianggap kayak hayalan filsuf mabuk kopi. Sejarah itu seringkali dibentuk oleh kesalahan atau kebetulan yang awalnya ditertawakan. Nah, sekarang bayangin kalau ada sebuah gunung di Indonesia, sebuah punden berundak yang sekilas cuma terlihat kayak tumpukan batu alam biasa, tapi ternyata menyimpan klaim yang jauh lebih gila daripada itu semua. Klaimnya begini, struktur di bawah tumpukan batu itu usianya jauh lebih tua daripada piramida Agung Giza. Jauh banget. Kita bicara bukan cuma ratusan tahun, tapi belasan ribu tahun. Ini bukan cuma masalah sejarah Indonesia lagi, ini masalah sejarah peradaban manusia global. Gue mau ajak lo, para Faktavers, buat menyelam ke dalam jurang kontroversi yang namanya Gunung Padang. Lo harus tahu, ini bukan sekedar wisata sejarah biasa. Ini adalah medan perang ilmiah, perdebatan sengit antara arkeolog, geolog, dan sejarawan yang membuat buku-buku sejarah dunia yang kita kenal sekarang terancam dirobek dan ditulis ulang. Piramida Mesir yang megah itu, yang kita kenal sebagai benchmark peradaban kuno, usianya sekitar 4.500 tahun. Itu sudah tua banget kan? Sekarang, bayangin ada sekelompok peneliti yang datang dan bilang, struktur di Cianjur, Jawa Barat ini, lapisan terdalamnya bisa mencapai 15.000 hingga 25.000 tahun. Gila kan? Itu artinya, saat nenek moyang kita di belahan dunia lain masih sibuk ngejar mamut dan tinggal di gua, konon katanya, di tempat yang sekarang namanya Indonesia, sudah ada peradaban yang mampu membangun struktur monolitik besar-besaran. Ini adalah klaim gila yang harus kita cek secara tuntas. Mari kita mulai dari permukaan. Apa sih Gunung Padang itu? Secara visual, Gunung Padang itu adalah situs punden berundak, semacam tangga raksasa yang tersusun dari batu-batu kolom basalt yang unik, kayak tiang-tiang heksagonal yang tersusun rapi. Lokasinya di Cianjur, Jawa Barat. Punden berundak ini sudah lama diketahui masyarakat lokal, tapi baru mulai terkenal secara nasional dan global pada tahun 2010-an, ketika sebuah tim terpadu mulai melakukan penelitian intensif menggunakan teknologi georadar dan tomografi. Tim ini, yang dipimpin oleh beberapa ahli geologi, bukan arkeolog klasik, mulai curiga. Kenapa? Karena kolom-kolom batu di permukaan itu ternyata bukan cuma tumpukan yang disusun seadanya. Mereka menemukan bahwa susunan batu ini memiliki pola aneh. Dan yang lebih penting, anomali ini terus berlanjut ke bawah, ke dalam perut bukit. Bayangin, kalau lo lagi nengok bongkahan es di laut, lo cuma lihat puncaknya, tapi 90% badannya tersembunyi di bawah air. Gunung Padang ternyata seperti itu. Mereka mulai menggunakan metode yang disebut karbon 14 atau penanggalan radiokarbon. Ini adalah alat andalan para ilmuwan untuk menentukan usia material organik. Analogi warung kopi, menentukan usia karbon. Begini cara kerjanya biar gampang dipahami. Coba lo bayangin, semua makhluk hidup, termasuk pohon, rumput, atau bahkan sisa-sisa peradaban yang terkubur, itu seperti gelas kopi. Selama gelas itu masih hidup atau terhubung dengan lingkungan, kayak selama pohon itu masih bernapas, dia akan terus minum kopi yang mengandung karbon 14. Begitu gelasnya mati, pohon ditebang, atau material terkubur, dia berhenti minum kopi. Nah, karbon 14 ini punya sifat radioaktif. Dia meluruh dengan kecepatan yang konstan, kayak jam pasir yang nggak bisa dihentikan. Para ilmuwan kemudian tinggal menghitung sisa ampas kopi karbon 14 yang tersisa di sampel yang mereka temukan. Semakin sedikit karbon 14 yang tersisa, semakin tua usia material itu. Ketika tim peneliti di Gunung Padang mengambil sampel organik yang terjebak di antara lapisan batu kolom basalt yang jauh di bawah permukaan dan mengujinya, hasilnya beneran bikin syok. Sampel dari kedalaman 3 meter menunjukkan usia sekitar 5.000 tahun. Oke, itu sudah setara dengan piramida Mesir. Tapi begitu mereka mengebor lebih dalam lagi, sampai kedalaman 10 meter, kemudian 20 meter, sampelnya malah menunjukkan usia yang semakin tua. Sampel terdalam yang diduga berasal dari dasar struktur, ada yang keluar angka 15.000 tahun. Bahkan ada klaim yang menyebutkan bisa mencapai 25.000 tahun. Ini titik pemicu kegilaan. Plot twist, sebuah pertanyaan tentang siapa kita. Bayangin perbedaannya. Piramida Giza dibuat sekitar 2560 SM.
Pada saat itu, manusia sudah punya pertanian, sudah punya desa, sudah mengenal tembaga. Itu adalah era peradaban yang relatif maju. 15.000 tahun yang lalu, dunia masih berada di era Paleolitikum, atau zaman batu tua. Mayoritas sejarawan global sepakat bahwa pada masa itu, manusia masih nomaden. Mereka tinggal di gua, dan kemampuan teknologinya terbatas pada alat-alat batu sederhana. Di mana-mana saat itu adalah masa-masa hunter-gatherer. Maka klaim bahwa 15.000 tahun lalu sudah ada struktur monolitik raksasa yang dibangun dengan perencanaan arsitektur canggih di Jawa Barat, itu sama saja dengan menantang setiap babak di buku sejarah peradaban manusia. Lo harus terima bahwa ada peradaban hilang yang sangat maju, yang eksis ribuan tahun sebelum kita mengira peradaban dimulai. Itulah kenapa klaim Gunung Padang disebut gila. Tapi, tentu saja, klaim sebesar ini tidak akan diterima mentah-mentah. Justru disinilah pertarungan ilmiah dimulai. Kita harus adil dan melihat kenapa banyak ilmuwan, terutama geolog dan arkeolog konvensional, menolak hasil penanggalan tersebut. Pihak skeptis memiliki dua argumen utama yang sangat kuat. 1. Debunking mitos. Ini cuma bukit alam biasa. Banyak geolog berpendapat bahwa kolom-kolom basalt di Gunung Padang adalah fenomena alam yang disebut columnar jointing. Itu terjadi ketika lava mendingin dengan sangat lambat dan rapi, membentuk pilar-pilar heksagonal alami. Mereka bilang, Gunung Padang itu adalah bukit lava purba yang memang sudah terbentuk alami ribuan tahun yang lalu. Jadi, lapisan batuan di dalamnya yang berusia 20.000 tahun itu wajar, karena itu adalah usia geologis bukitnya, bukan usia peradaban yang membangunnya. Menurut mereka, bagian yang manusia buat hanyalah teras-teras di permukaannya, yang usianya jauh lebih muda, mungkin hanya 2.000 hingga 3.000 tahun, yang memang merupakan tradisi punden berundak di Nusantara. 2. Masalah sampel organik. Ini yang paling teknis dan penting. Ingat analogi warung kopi karbon 14 tadi? Para kritikus berpendapat bahwa sampel organik yang diambil dari kedalaman bukit itu mungkin saja terkontaminasi atau berasal dari sumber lain. Misalnya, karbon 14 bisa terbawa masuk ke lapisan dalam oleh air tanah yang merembes atau oleh akar tanaman yang menembus ke bawah. Bayangin, lo lagi ngitung ampas kopi 20.000 tahun di gelas purba. Kalau ada satu tetes kopi baru dari air rembesan yang masuk, hitungan usianya bisa kacau balau. Tapi tunggu dulu. Disinilah letak fakta mengejutkan yang membuat perdebatan ini tetap hidup. Pihak yang pro klaim usia tua punya jawaban balik yang juga bikin kepala pusing. Mereka bilang, jika ini hanya bukit alami, kenapa georadar mereka menunjukkan adanya pola simetris yang rapi di bawah tanah? Georadar menemukan ada anomali yang menyerupai rongga atau ruangan yang terperangkap di kedalaman. Mereka juga mengklaim menemukan semacam semen purba, sejenis perekat anorganik yang fungsinya kayak beton kuno, yang digunakan untuk merekatkan kolom-kolom batu basalt di kedalaman. Perekat ini bukan bahan alami. Bayangkan jika klaim ini benar. Kalau ada semen purba, kalau ada rongga buatan manusia, dan kalau struktur yang terkubur itu memang memiliki arsitektur yang simetris, maka argumen bukit alami runtuh. Ini berarti, peradaban kuno itu tidak hanya sekedar menumpuk batu, tapi mereka mampu melakukan cut and fill, memindahkan material, dan bahkan membuat beton sendiri. Studi kasus, Göbekli Tepe, Turki. Fenomena Gunung Padang ini mengingatkan kita pada sebuah situs di Turki bernama Göbekli Tepe. Sebelum tahun 1990-an, sejarawan mengira manusia mulai membangun kuil sekitar 7.000 tahun yang lalu. Tapi Göbekli Tepe ditemukan, sebuah situs megalitik yang usianya ternyata lebih dari 11.500 tahun. Penemuan ini memaksa arkeolog untuk mengakui, ternyata manusia sudah punya kapasitas membangun struktur besar sebelum mereka mengenal pertanian. Gunung Padang, dengan klaim 15.000 hingga 25.000 tahun, punya potensi untuk menjadi Göbekli Tepe-nya Asia Tenggara atau bahkan dunia. Jadi pada akhirnya, kenapa sih kita, orang awam, harus peduli dengan batu-batu di Cianjur ini? Ini bukan hanya tentang bangga-banggaan nasionalisme. Meskipun kalau klaim ini terbukti benar, Indonesia akan diakui sebagai salah satu pusat peradaban tertua di dunia. Ini lebih dari itu. Ini tentang cara kita melihat masa lalu kita sendiri. Kalau ternyata ada peradaban yang begitu maju, ribuan tahun yang lalu, yang kemudian hilang tanpa jejak, itu membuka kemungkinan tak terbatas tentang apa yang kita ketahui tentang nenek moyang kita. Mungkin banjir bandang purba, perubahan iklim ekstrim, atau bencana alam lainnya menghapus peradaban ini dari muka bumi, menyisakan Gunung Padang sebagai satu-satunya monumen bisu yang terkubur.
kontroversi Gunung Padang mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga. Dalam sains, apalagi sejarah, tidak ada yang pasti. Ada klaim gila yang didukung oleh beberapa data ilmiah, dan ada penolakan kuat yang juga didukung oleh data ilmiah. Perdebatan ini memaksa ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu untuk terus meneliti, terus menggali, dan terus mempertanyakan batas-batas pengetahuan kita. Selama penggalian dan penelitian yang lebih dalam belum dilakukan, dan selama kedua belah pihak masih memiliki data pendukung masing-masing, misteri Gunung Padang akan tetap menjadi salah satu teka-teki tak terpecahkan terbesar di dunia. Ini adalah sebuah tantangan. Tantangan untuk mengakui bahwa kita, manusia modern yang merasa paling tahu, mungkin saja baru mengetahui seujung kuku dari sejarah panjang peradaban yang pernah eksis di planet ini. Apakah Gunung Padang benar-benar lebih tua dari piramida Mesir? Kita belum punya jawaban final yang disepakati semua orang. Tapi fakta bahwa pertanyaan ini saja sudah bisa diajukan, sudah membuat buku sejarah kita sedikit bergetar. Gimana menurut lo? Apakah klaim 20.000 tahun ini layak diperjuangkan? Atau ini hanya khayalan arkeologi yang terlalu ambisius? Coba deh kasih pendapat lo di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, subscribe Fakta First buat konten-konten gila pemecah misteri lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.